ya, teman-teman kawan-kawan semua ya. Wewe yang sini. Sorry. Tak terlihat khawatir berlebihan, Vicky Prasetyo seperti sudah menyadari kalau dirinya akan kembali merasakan dinginnya bilik tahanan. Don Juan dari Cikarang ini tampak tenang sesaat digelandang menuju mobil tahanan yang akan membawanya ke rumah tahanan Salemba, Jakarta Pusat. Bersamanya ikut mendampingi Baby Prasetyo, adiknya, serta Ramdan Alamsyah, kuasa hukum. Inilah akhir drama dari pertengkaran panjang antara Vicky dengan Angel Elga. Sungguh perjalanan yang ironis, bermula dari sebuah rumah di Jagakarsa, berakhir di rumah tahanan Salemba. Aduh, Vicky sekarang Kangen sudah loh sama Vicky. tanggal 7 Juli lalu, Vicky akhirnya ditahan untuk menjadi warga binaan. Dan kita juga pasti kangen sama Vicky, kita doain Vicky apapun yang terbaik, kita doakan selalu, sehat-sehat selalu karena 1 tahun kita sudah bersama-sama di sini. Nah itu yang menjadi pertanyaan gua. Ini oke bos, semenjak ada Vicky udah 1 tahun. Lu bersama-sama Vicky, dan ada Vicky lu ngerasa gimana? Ya pastinya kan gimana sih, kita kan udah setiap hari ketemu, ya pasti ada rasa yang hilang lah. Tapi kan hidup harus terus berjalan. Gue juga kasih semangat buat Vicky, apapun itu, ya sudah ambil hikmahnya untuk kedepannya agar semuanya jauh lebih baik lagi. Gue boleh ngomong sama kakak perguruan gue. Siapa? Vicky, sang gladiator. Vicky, sang gladiator, saya Billy Saputra. Untuk saat ini, saya ada di posisi Vicky untuk menggantikan sementara. Jadi buat Vicky, semangat selalu, sang gladiator. Vicky. Dan ini spesialnya Oke Bos hari ini. Vicky adalah host di Oke Bos. Dan Vicky masuk sekarang menjalani sebuah proses yang kita akan undang narasumbernya yang berkaitan dengan masalah yang terjadi dengan mereka berdua. Iya, tapi Bos, mohon maaf nih kalau misalkan saya salah, Bu Bos. Saya boleh nanya nggak sih? Apa? Ini kan kalau ngomongin masalah seputar Vicky sama mantan istrinya, kenapa ya sang suami yang mempergoki, katanya yang mempergoki sang istri, tapi malah suaminya ditahan? Baik, Oke Bos ini adalah talk show yang tidak pernah menyudutkan siapapun. Betul. Dan apapun. Betul. Di sini kita akan klarifikasi. Meskipun Vicky tidak ada di sini, hari ini spesial kita akan panggilkan Angel Elga. Aku bukan wonder waktu yang bisa terus menekan rasa sakit karena mencintai. Apa kabar? Halo Bentar, Angel. sebelum duduk aku cuma mau nanya satu nih. Sebelum duduk ya. Kalau ada Vicky host di sini, Angel Elga apakah mungkin ada di acara Oke Bos? Jujur ya, saya bukan cuman di program ini aja. Setiap kali program yang ada Vicky Prasetyo, saya berusaha untuk tidak deh, karena nggak mau dijadikan gimmick bercandaan. Oke, jawabannya berarti kalau ada Vicky dimanapun Angel Elga tidak berkenan untuk satu frame. Saya udah batal 2 program Ramadan. Saya 2 nggak mau. program Ramadan batal karena ada. Oke, kita akan tanya lebih jelas di Oke Bos spesial hari ini. Silakan. Ya, biar lebih terang benderang Bos. Ya, Tapi kalau misalkan ke Angel, Vicky tiba-tiba datang nih di belakang kita nih. Ke Angel masih tetap stay di sini apa keluar? Kalau misalkan. Kan udah dicek, kan kalau itu Iya, kita nggak ada yang tahu ke Angel. Gak mungkin dong. tiba-tiba Vicky datang dari atap. Wah, Sang gladiator. kembali. Ya aku berlindung di Raffi lah sama kalian berdua. Iya. Tapi emang ini aku kebetulan mau nanya serius, kita sama-sama di sini kan tempatnya Vicky di Oke Bos. Dan sekarang Vicky sedang menjadi warga binaan. Iya. Orang kan banyak yang mengaitkan, wah ini karena laporannya Angel Elga. Betul. Karena laporannya Angel Elga. Terus juga tadi Billy juga bilang, kenapa? Ini kan orang awam. Ya, aku orang awam. Kak Angel, mohon maaf sekali lagi kalau misalkan saya salah. Ini anggap aja kita orang awam di sini. Iya. Itu kan maaf nih bukannya mengungkit ya, yang waktu kejadian yang pendobrakan itu kan ibaratnya orang melihat, wah Vicky yang mendobrak sebagai suami begini, kok sekarang jadi yang dimasuk penjara kok
Vicky. Ya. Dan juga waktu itu kalau nggak salah Vicky kan pernah melaporkan juga. Iya. Waktu itu Angel Elga karena maaf nih kasus apa diduga Iya. waktu dulu perzinahan karena itu. Nah ini sebenarnya kasus yang benar itu apa sih yang pengen Angel Elga ucapkan di sini? Silakan. Ya sebenarnya sih ini udah berkali-kali aku jelasin juga ya gitu. Ya. Cuman ya nggak apa-apa kalau diminta jelasin aku jelasin. Sebenarnya sih laporannya Vicky Prasetyo itu terhadap saya, kan orang bertanya, kamu tadi bertanya kok tega sih memenjarakan suami misalnya kan. Sebenarnya dari awal udah saya katakan yang menjarain Vicky Prasetyo adalah dirinya sendiri. Kenapa? Karena dia pertama kali yang menuduh saya, melaporkan saya, ingin saya dan teman saya masuk penjara. Tapi setelah semuanya diproses oleh kepolisian, semua itu mengarah kepada dia. Ini adalah jebakan, ini adalah kayak rekayasa, ini adalah semua karena dipanggil juga saksi, alat bukti, semuanya sudah di BAP, semuanya dimintain keterangan. Jadi saya ini orang yang dilaporkan oleh Vicky Prasetyo mengikuti proses itu semua. Lalu laporan Vicky Prasetyo di SP3. SP3 ini kan tentunya harga diri saya sebagai perempuan pada saat kita dituduh orang melakukan perzinahan atau maksiat, tentu saya menjalankan rangkaian itu. Rangkaian itu seperti apa? Ada visum badan saya, visum alat kelamin saya, sampai semuanya di visum dan CCTV saya juga dipelajari oleh pihak kepolisian. Akhirnya bukan saya yang menentukan dia masuk penjara atau bagaimana, bukan saya, tapi kepolisian lalu pihak kejaksaan. Jadi tapi ada laporan dari pihaknya Angel Elga melaporkan balik. Kan begini loh Raffi, kalau dia tidak melaporkan saya, ini kan tidak berjalan. Karena dia laporkan saya, akhirnya semua kan harus berjalan. Bukan saya, kecuali saya berantem, misalnya suami istri berantem, KDRT, lalu saya melaporkan dia. Saya melaporkan dia, terus ini diusut. Nah itu namanya saya melaporkan suami. Ini kan atas perlakuan dia sendiri gitu. Oh, Oke. jadi Tapi- ngerti. Jadi Ya. karena awalnya Kak Vicky yang melaporkan Kak Betul. Angel atas dugaannya dia, malah kebuka semua, malah berbalik gitu maksudnya. Betul. Jadi kan Oh, SP3 dulu kan, SP3 ke saya kan. Oh, Nah, Mbak Angel udah dapat SP. SP3 ya. Oke. Ketika itu berarti diberhentikan kasusnya. Surat pemberhentian. Jadi waktu saat Vicky melaporkan Angel Elga, mungkin dari kepolisian tidak menemukan bukti yang cukup, akhirnya diberhentikan. Iya. Nah, tapi laporan itu udah masuk, dibalikan kepada Vicky. Iya dong, kan Tapi itu harga diri saya kan SP3. Ini gue orang awam nih, Hai. Ini yang menjadi pertanyaan menarik sekali. Ketika kasus ini bergulir dan akhirnya besar, apa tujuan Vicky untuk seolah-olah kayak menggerebek ya bahasanya apa ya? Menggerebek rumahnya Kak Angel dan Kan saat itu kalian masih status Iya, sebagai status suami suami istri. istri. Itu Enggak, status duduk pada perkaranya saat, apa? saat itu saya sudah meminta dia gugat cerai, sudah daftar, cuman belum ketok palu. Tapi secara Islam saya sudah pisah rumah itu sudah 4 bulan, kurang lebih 4 bulan, jadi dia tidak datang lagi ke rumah saya. Kenapa dia melakukan jebakan seperti itu? Ternyata dia tahu malam itu saya membicarakan ingin membantu bos saya yang ditipu oleh Vicky Prasetyo senilai 900 juta. Nah dia tahu itu, lalu dia lakukan penjebakan dan segala macam itu. Dan yang kedua, dia tidak mau menginginkan saya berpisah dengan dia. Dan itu sebelum dia lakukan itu, sebulan sebelumnya sudah ada bunyi SMS yang dia ancam kepada saya. Itu juga sudah saya laporkan kepada pihak kepolisi. Bunyinya bahwa dia mengatakan, saya tidak akan membiarkan kamu bersama orang lain kalau kamu tidak dengan saya, dan saya sudah gelap mata, apapun saya akan lakukan untuk menghancurkan diri kamu kalau kamu tidak menerima saya kembali gitu. Itu. Oke, itu adalah statement dari Angel Elga, tapi juga nanti kalau memang ada waktu atau kesempatan Vicky pun ingin memberikan statement boleh, karena kalau di acara talk show kan kita harus berimbang. Ya. Benar. Oke, tapi ini ada yang memang menggetarkan hati saya, apapun Vicky, ya teman saya juga, Angel teman saya juga. Kalau dua-duanya kena musibah, yang menjadi korban kan sebenarnya anak. Betul. Ini ada pesan dari Vicky untuk saya sama Gigi untuk menitipkan anak-anaknya. Vicky sendiri ngomong ah? Vicky ngomong sama saya waktu di podcast nih, tiba-tiba saat pertama kali dia mendapatkan surat pemanggilan. Waktu itu pas memang janjinya di podcast saya, jadi dia bilang, ini tadi sekalian membahas surat itu. Dan dia kayaknya udah feeling mungkin dia akan masuk, dia menitipkan anaknya. Looking to visual. Pasti Angel juga, ya apapun kan pernah membina rumah tangga. Ya. Pasti anak Vicky adalah anak Angel adalah anak Vicky. Ini yang sangat kena di hati saya sih. Mungkin dia, ya udah deh gue pasrah sekarang, tapi anak-anak gue ini gimana, tolong dijaga.
Iya. Kalau kamu sendiri komentarnya gimana? Apakah kamu masih hubungan baik sama anak-anak? Gini loh Raffi, mungkin sebelum kita acara ini, kita pernah acara sebelumnya ya, kita ini, saya di belakang panggung pernah ngomong sama Raffi begini, di balik dengan peristiwa itu, Vicky Prasetyo pernah menitipkan anak-anaknya, saya bilang titip Raffi, karena bagaimanapun saya pernah menjaga anak-anak mereka. Saya katakan lagi, memang korban ini adalah anak-anaknya dia. Ya, saya pernah sayang sama mereka, saya pernah jaga mereka. Saya juga sedih mendengar ini. Tetapi katakan lagi proses hukum ini kan tetap harus berjalan. Saya tidak bisa berlaku apa-apa. Karena ini sudah 2 tahun, tadinya tuh saya sudah mau melupakan semua itu. Dengan alam tuh saya sebenarnya sudah mau selesai, berdamai sudah gitu. Saya nggak mau ada rasa gimana, karena saya tuh percaya banget yang namanya healthy di dalam badan, apa segala macam. Saya nggak mau ada rasa dendam apa. Tapi ternyata ini kan bergulir terus, berjalan gitu. Kalau dia menitipkan anak kepada Raffi, saya hargai sih. Kan kalian kan setiap hari ketemu gitu ya. Saya rasa lumrah dan biasa gitu. Pada saat orang lagi terpuruk, pasti yang dipikirkan anak-anaknya dan dititipkan kepada Raffi. Saya juga akan bilang gini, titip ya Raffi. Karena anak-anaknya tidak bersalah gitu. Tapi saya tadi melihat matanya Angel Elga saat mendengar pernyataan Vicky yang terakhir itu ada merah matanya itu. Oh iya Raffi, gini loh, saya ini kan menikah bukan settingan ya. Saya menikah itu berdasarkan walaupun memang semuanya prosesnya singkat, tapi kan saya mengalami menjalankan itu benar-benar mengabdi kepada dia menjadi. Vicky pernah saya tanya, Vicky kan memang sama nih. Banyak orang menyangka itu settingan. Vicky, Ya. lu bener gak sih sama Angel Elga? Gue cinta sama Angel Elga. Ya. Pada saat menikah. Ya, dulu. Angel Elga saat cinta sama Vicky Prasetyo. Iya, saya menjalankan rumah tangga dengan Vicky itu saya cinta, saya meletakkan saya sebagai seorang istri terhadap dia. Berarti bukan settingan. Bukan settingan. Gak ada settingan, hostnya kan gua. Vicky sampai lompat dari helikopter ke air laut. Jadi itu jawaban dari Vicky pernah ngomong kok di acara ini dia cinta sama Angel Elga. Angel Elga pun cinta sama Vicky saat mereka menjalin pernikahan. Betul. Tapi ya apapun kan bisa berubah saja. Tapi apakah di hati mereka, terutama di hatinya Angel Elga, sudah mengikhlaskan semuanya atau masih ada yang menganjal? Dan katanya Angel Elga masih mau melaporkan keluarganya Vicky Prasetyo. Apakah benar dan karena apa kalau memang mau dilaporkan? Jangan kemana-mana, tetap di Oke Bos. Siap bos.